Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soleh, dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wilayah Indramayu. Sebagai dosen, saya sadar ada tridharma perguruan tinggi yang mesti saya laksanakan pada setiap semesternya. Yang pertama, tridharma perguruan tinggi itu adalah tentang pengajaran. Saya sebagai dosen memiliki tanggung jawab mengampu beberapa mata kuliah. Misalnya mata kuliah pemerintahan nasional, pemerintahan daerah, pemerintahan desa, pembangunan lokal, mata kuliah masyarakat madani, pemberdayaan masyarakat, kemudian mata kuliah dasar-dasar ilmu sosial, mata kuliah sistem dan sosial budaya Indonesia, dan pada saat ini karena ada kebijakan mengenai MBKM, saya juga mengajar mitigasi bencana, di mana mata kuliah ini diikuti oleh berbagai fakultas yang ada di Universitas Wilayah Indramayu. Dalam menjalankan tugas pengajaran, saya sekarang lebih fokus ke mata kuliah dasar-dasar ilmu sosial, kemudian sistem sosial dan budaya Indonesia, dan mitigasi bencana. Hal ini terjadi karena telah terjadi juga berbagai perubahan penugasan dari pimpinan kepada dosen-dosen, terutama karena ada pergantian dosen. Untuk menjalankan tugas pengajaran sebagaimana mestinya, sebaik-baiknya, saya menyusun RPS, rencana pembelajaran studi, di mana dalam RPS itu disusun rancangan 14 kali pertemuan, 1 kali untuk ujian tengah semester dan 1 kali untuk ujian akhir semester. Dalam menyusun RPS, tentu tantangan sekarang tidak hanya menyampaikan ilmu dan teoritis saja, tetapi harus menjawab tantangan praktis yang terjadi di lapangan. Seperti misalnya saya mengajar mata kuliah mitigasi bencana, bahwa di Indonesia termasuk di Indramayu merupakan daerah yang rentan terhadap bencana. Banyak peristiwa bencana, baik itu gempa bumi, tsunami, banjir, dan seterusnya. Dan di Indonesia sendiri merupakan daerah rentan terhadap bencana banjirop misalnya. Oleh karena itu, dalam menyajikan perkuliahan mitigasi bencana, selain saya menyampaikan mengenai materi-materi yang terkait dengan mitigasi bencana, baik itu dari pengertian bencana, mitigasi, upaya pengendalian risiko, dan seterusnya, saya juga selalu mengkaitkan dengan kejadian-kejadian bencana yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Indramayu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bertemu kembali di perkuliahan yang sudah kita laksanakan beberapa kali untuk semester ini, khususnya materi atau mata kuliah tentang mitigasi bencana. Seperti yang sudah disampaikan sejak beberapa minggu lalu, sesuai dengan RPS atau rencana pembelajaran semester, jadi kita di mata kuliah mitigasi bencana ini ada 14 kali pertemuan, dan kita sudah 3 kali pertemuan, yaitu pertama kita membahas mengenai pengantar atau pendahuluan mengenai mitigasi bencana itu seperti apa. Kemudian kita juga sudah mempelajari mengenai pengertian atau jenis-jenis bencana, dan kita pada hari ini pertemuan ketiga akan membahas mengenai konsep dari pengurangan risiko bencana. Jadi perkuliahan ini sedang ada di pertengahan semester. 3 kali pertemuan kita akan lanjut dengan ujian
Ini kita beberapa mata kuliah substansi materi yang akan kita bahas, pendekatan mitigasi bencana, penyusunan risiko, dan lain-lain, termasuk ada kajian mengenai ancaman, bahaya, dan kerentanan serta kapasitas dari pengelolaan risiko bencana. Baik, kita langsung ke materinya yang akan saya tayangkan. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud bencana atau mitigasi bencana? Ada yang masih ingat mitigasi itu apa? Pencegahan. Pencegahan. Ini kita hari ini akan bicara mengenai pengurangan risiko bencana atau disaster risk reduction. Jadi apa saja sih yang harus kita lakukan nanti terkait dengan masalah mitigasi bencana? Jadi pengurangan risiko bencana itu adalah suatu pendekatan yang sistematis untuk mengurangi kerugian dan kerusakan akibat bencana dengan mengurangi faktor-faktor yang terkait dengan masalah risiko, memitigasi atau mengurangi dampaknya, serta membangun ketahanan terhadap bencana di tingkat individu, komunitas atau suatu kelompok masyarakat, bahkan negara sedang bahwa negara kita itu termasuk yang punya risiko tinggi terhadap bencana. Ingat, bencana di Indonesia itu ada apa saja? Ada banjir, ada gempa bumi, gunung meletus, terus longsor, tsunami, terus angin beliung atau angin ribut, atau di luar negeri seperti Amerika sebutnya angin topan. Terus ada lagi, dan khusus Kabupaten Indramayu punya kerentanan atau risiko bencana apa? Banjir, dan khususnya banjir karena kita ada di daerah pesisir. Namun ada yang peluangnya sedikit atau tidak mungkin ada bencana, jenis bencana apa coba di Indramayu? Tsunami, karena kita tidak ada di daerah lempengan yang membahayakan. Jadi kemungkinan kalau ada pun di sini namanya abrasi pantainya. Jadi kalau intrusi airnya besar, ada air masuk ke daratan, tapi bukan dalam bentuk tsunami. Karena tsunami itu dari gempa dulu, dari gempa yang dangkal berada di lautan, sehingga kalau itu terjadi gempa itu bisa terhadap kemungkinan terjadi tsunami. Diambil kalau dari sisi geografis yang namanya Indramayu itu peluang untuk tsunami tidak ada, kecuali tadi abrasi dan banjirop. Kemudian kalau gunung meletus, peluangnya dari mana kita? Dari Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningan. Kalau banjir sungai yang bukan banjirop dari mana? Aliran sungai Cimanuk. Dan itu sudah beberapa kali kan terjadi, kita benar-benar merasakan banjir seperti apa gitu ya. Nah, mengapa penanganan risiko bencana atau disaster risk reduction itu penting? Mengapa kita harus berupaya melakukan pengurangan risiko bencana? Nah, jadi ada hal-hal ini. Jadi pertama, ya dengan masyarakat yang lebih siap, yang lebih tangguh, pasti ketika menghadapi bencana itu ya tidak kaget, tidak gagap, tidak gersat gerusuk. Kalau ada bencana tidak ya pergi atau lari atau mencari bencana pun dalam kondisi siap mental pasti nggak akan sembarangan. Jadi kalau tidak siap minimal secara psikis, pasti dampak negatif dari bencana itu misalnya ini ketika ada gempa, mau lari kemana itu udah tahu kan harus tenang dulu ya. Kalau gerasa gerusuk atau kaget itu bisa. Kemudian mengurangi jumlah korban jiwa, tentu saja dengan kesiapsiagaan pasti korban jiwa atau kerugian ekonomi juga sedikit. Kemudian mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk pemulihan bencana, karena tentu kita sudah berupaya mengurangi kemungkinan resikonya. Kemudian menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan. Nah, ini adalah siklus pengelolaan bencana. Jadi ada ketika kejadian bencana yang disebut dengan terus ada tanggap darurat.
Jadi bencana itu ada kejadian bencana, setelah bencana dan sebelum bencana. Yang namanya mitigasi resiko bencana, pengurangan risiko bencana itu adalah upaya-upaya yang dilakukan sebelum bencana itu terjadi. Jadi di sini yang ininya. Jadi sejak bagaimana misalnya setelah namanya mitigasi itu upaya dimulai dari pencegahan, baik secara struktural atau non struktural, baik secara fisik atau psikis, pengetahuan dan seterusnya gitu ya. Nah, setelah upaya pencegahan dilakukan, pengurangan risiko dan kesiapsiagaannya meningkat, nah tentu kalau terjadi bencana itu dampaknya itu akan minimal, dampaknya itu tidak akan terlalu berat. Nah, ini komponen-komponen dari pengurangan risiko bencana. Jadi ada kesadaran tentang penilaian risiko itu seperti apa, komitmen termasuk kebijakan pemerintah dan masyarakat juga bagaimana sih berkolaborasi dan berkomitmen secara koordinasi. Sebenarnya ini nanti diadaptasi terhadap jenis bencana. Kalau gempa terjadi, apa sih yang harus tindakan apa yang mesti berbeda-beda menghadapi banjir, menghadapi gempa, menghadapi angin ribut. Secara teknis akan beda. Nah, bikin sistem peringatan dini masing-masing. Kemudian pengembangan pengetahuan, bentuk wawasan kita, wawasan masyarakat tentang bencana itu harus selalu ditingkatkan supaya betul-betul tingkat pengurangan risiko bencana itu bisa Nih, pengurangan risiko bencana dan perubahan. Saya ingin menggambarkan aja secara singkat. Mungkin sudah pernah ini ya, bahwa rumus besar kecilnya risiko bencana yang kita terima itu akan tergantung pertama dari ini hazard, ini resiko. Apa itu hazard? Bahaya. Jadi besar kecilnya bahaya dikali kerentanan. Tahu kerentanan? Ya, kelemahan. Kayak terus kita berada di jalur, kita itu berada di pantai rentan kalau ada abrasi atau rentan kalau ada rob. Kita itu ada di pinggir sungai Cimanuk, rentan kalau ada banjir. Jadi kerentanan itu situasi yang dalam tanda petik bisa lemah, bisa situasi yang kemungkinan kita menerima bahaya menerima bencana itu. Jadi bahaya dikali kerentanan, misalnya Sungai Cimanuk, bahayanya itu adalah potensi banjir jadi di Sungai Cimanuk. Kerentanannya kita berada di pinggir Sungai Cimanuk. Jadi dengan Sungai Cimanuk keluar dan kita berada rumahnya di pinggir Sungai Cimanuk, maka kita kemungkinan besar terkena banjir kalau Sungai Cimanuk banjir. Nah, jadi ini kerentanan itu bisa sifatnya fisik dan non fisik gitu ya. Nah, ini dikurangi oleh ini kerentanan itu kalau bahasa Inggrisnya vulnerability ya. Vulnerability lah tulisannya jelek. Vulnerability dikurangi kapasitas atau kemampuan. Jadi besar kecilnya resiko bencana atau dampak negatif bencana itu kepada kita itu tergantung dari perkalian antara bahaya yang ada dengan kerentanan yang kita miliki. Nah, ketika kita meningkat kapasitasnya, maka risikonya juga berkecil. Misalnya ini rumah kita di pinggir sungai, sungainya banjir, tapi kita pengetahuan tentang bencana banjirnya banyak. Jadi kalau banjir itu kita harus ngapain? Lari kemana atau punya uang rumahnya ditingkatkan. Kalau banjir itu lah kita pergi aja di lantai 2 misalnya semuanya gitu. Berarti yang kena banjir hanya lantai 1. Kita banjir di lantai 1, dia mau lari kemana? Paling evakuasi ke tempat aman yang disediakan pemerintah, misalnya ke balai desa atau gitu. Jadi sekali lagi dengan memahami ini ya minimal kita tahu gitu ya, besar kecilnya risiko
yang kita terima ketika bencana terjadi itu karena kita berada di kondisi yang bahaya, ditambah atau dikali dengan kerentanan atau kelemahan yang miliki. Sementara kemampuan atau kapasitas atau hal-hal yang kita miliki dalam bentuk bisa fisik, uang, psikis, bisa apa ya, termasuk pengetahuan, termasuk kapasitas, itu akan mengurangi dari kemungkinan besar risiko yang kita terima. Jadi rumus ini bisa ini juga bisa berubah, bisa ditulis seperti ini. Kali vulnerability dikurangi kapasitas, sama aja maksudnya ini dan ini. Besar kecilnya risiko sama dengan perkalian antara hazard kali vulnerability dikurangi dengan kapasitas. Ada yang ingin bertanya dulu? Silakan. Apa yang saya sampaikan mulai dipahami atau ada yang ingin didiskusikan? Sekali lagi kita itu namanya manusia kan mobilitas tinggi. Mungkin kita sadar berada di lokasi bencana di daerah kita sendiri, tapi kita suatu waktu itu akan mobilisasi pergi ke rumah mertua, pergi ke rumah siapa, berada di mana. Kita seminimal lah se-Jawa Barat sendiri atau se-Indonesia sendiri tahu lah potensi bencana di masing-masing lokasi, sehingga dimanapun kita berada kita selalu waspada. Misalnya Anda pergi ke Kuningan tahu ada potensi letusan Gunung Cermai, karena Gunung Cermai adalah gunung api yang suatu waktu bisa meletus. Kalau Anda pergi ke Jakarta, potensi bencananya apa? Banjir. Kalau Anda pergi ke Pangandaran, tahu Pangandaran di mana? Pangandaran di mana? Banyak. Nah, Pangandaran potensi bencana yang ada, kalau Anda lagi main di pantai Pangandaran, bedanya dengan Anda main di Karangsong apa? Kabupaten Bandar. Itu Pangandaran, Kabupaten Pangandaran kan? Ya. Bukan Ciamis lagi. Dia itu berada di pantai selatan Jawa. Jadi yang namanya pantai barat Sumatera dari Aceh sampai Lampung, nyambung dengan ada Banten, di situ ada Cilegon, ada terus sampai selatan Jawa sampai sana, bahkan sampai NTB itu selatan Jawa mungkin. Itu ada potensi namanya megatrust. Jadi suatu saat itu bisa aja ada gempa yang besar 9 skala Richter dan terjadi misalnya di Laut Dangkal. Itu ketika lempengannya itu terus itu bisa menimbulkan tsunami, dan pernah terjadi kan tahun berapa di Pangandaran tsunami yang sampai 7 meter yang sampai banyak korban jiwa gitu. Karena kita tidak tahu ketika gempa tersebut mau lari kemana. Nah minimal ngerti ya wawasan. Jadi kemanapun kita pergi harus waspada. Jadi kalau Anda main-main di Pangandaran, ingat kalau ada harus kemana seperti itu. Baik, mungkin materi hari ini kalau tidak ada pertanyaan lagi sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan minggu depan mengenai bagaimana perencanaan mitigasi itu gitu ya. Tentu sebelumnya akan dibahas mengenai kajian. Tadi kan kita sudah membahas mengenai risiko bencana sama dengan bahaya kali kerentanan dikurangi kapasitas. Kita akan kaji nanti minggu depan itu mengenai bagaimana sih bahaya itu, kita analisis apa itu kerentanan kapasitas. Lalu setelah terpetakan, setelah kita memahami bagaimana mengenai bahaya kerentanan itu, kita bersama-sama akan menyusun perencanaan pengurangan risiko bencana, mitigasi bencana, dan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Itu di pertemuan minggu depan, pertemuan keempat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu sama-sama sehat. Barangkali kalau sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.